Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di paket modul 2 yang berisi tentang keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kali ini kita akan mempelajari model pendidikan gerak. Ini penting agar kita dapat memahami konsep umum tentang pengertian pendidikan gerak, landasan filosofinya, kerangka model pendidikan gerak, serta kelebihan model pendidikan gerak dibanding model-model lainnya. Bapak dan guru hebat, guru PJOK yang baik tentu mengharapkan agar pembelajaran yang diselenggarakannya mampu memberikan manfaat yang mendukung keberhasilan semua murid. Model pendidikan gerak dalam PJOK tidak hanya dapat mendukung tumbuhnya rasa bangga akan keberhasilan, tetapi juga membantu mengembangkan pengetahuan kognitifnya. Pendidikan gerak adalah program yang diarahkan untuk mengembangkan fondasi keterampilan dalam berbagai jenis gerakan. Untuk membangun dasar yang luas ini, model pendidikan gerak menggunakan kerangka khusus yang dapat memandu murid mengembangkan pembendaharaan gerak. Perbendaharaan gerak tersebut nantinya dapat mereka terapkan pada tahap PJOK selanjutnya, termasuk dalam olahraga. Model ini menyediakan sebuah rangkaian utuh tentang pengalaman gerak yang berkelanjutan melalui seluruh jenis gerakan dalam seluruh jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas. Loxton and Bird menyatakan, movement is the content of physical education. Dengan demikian, diharapkan guru PJOK dari semua jenjang sekolah secara berkelanjutan dapat menyatukan perbendaharaan gerak dari kerangka pembelajaran gerak secara menyeluruh. Pendidikan gerak merupakan sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Komponen gerak merujuk pada gerak manusia yang paling dasar dan banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti jalan, lari, lompat, lempar, menangkap, membungkuk, dan sebagainya yang menjadi fundamental movement. Sedangkan konsep gerak menunjuk pada bagaimana gerak dilihat dari pelaksanaannya yang melibatkan apa yang bergerak, ke arah mana gerak dilakukan, bagaimana gerak dilakukan, dan dengan siapa atau memakai apa gerak dilakukan. Model pendidikan gerak berupaya menggabungkan konten tematik gerak dengan pengembangan keterampilan tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk membuat PJOK lebih menarik, relevan, dan efektif dalam mengembangkan keseluruhan literasi fisik. Para ahli menyebut bahwa model pendidikan gerak lebih bersifat eksploratif karena lebih mengarahkan murid untuk mencari sendiri gerakan yang mampu dipikirkannya. Murid ditantang untuk mampu mengubah dan mengembangkan gerak sesuai dengan kemampuan sendiri. Semakin banyak dan semakin variatif gerakan yang dikembangkan, maka semakin baik manfaat pembelajaran bagi mereka. Salah satu kelebihan pendidikan gerak bukan hanya memberikan kerangka dasar untuk PJOK, tetapi menjadi titik masuk pada seluruh proses pendidikan dan menjadi jembatan untuk diintegrasikan dalam berbagai pelajaran lain. Jika diasosiasikan dalam seluruh rangkaian pembelajaran PJOK, dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas,
Idealnya pembelajaran gerak harus mencakup pemberian pengalaman belajar secara utuh, dari mulai tahap membangun fondasi, menjelajahi kemungkinan, dan sampai mengembangkan keahlian. Graham et al. 2010 menamainya berlian kurikulum. Pada tahap prasekolah dan sekolah dasar, di antara TK dan kelas 5 disebut dengan membangun fondasi. Pada tahap ini, murid diperkenalkan dan diberi pengalaman dengan melakukan pola gerak dasar yang akan menjadi keterampilan dasar untuk aktivitas jasmani dan olahraga. Pada tahap menjelajahi kemungkinan, di rentang usia 6-8 tahun, fokus kurikulum berkembang dari membangun fondasi ke tahap penggunaan keterampilan dan konsep gerak dalam berbagai bentuk gerak lainnya yang bervariasi. Tujuannya adalah memperkenalkan berbagai bentuk gerak dan aktivitas jasmani untuk membantu murid menemukan jenis aktivitas yang dapat mereka sukai dan bermakna secara pribadi. Pada tahap mengembangkan keahlian di rentang usia 9-12 tahun, murid mulai memilih berbagai aktivitas yang sudah pernah diperkenalkan dalam jenjang SMP. Dan dalam tahap ini juga, murid akan menghaluskan tema-tema keterampilan dan konsep gerak yang dipelajari di jenjang SD dan SMP untuk digunakan dalam aktivitas jasmani dan olahraga yang lebih spesifik. Apa yang menjadi kelebihan dari model pendidikan gerak dibandingkan dengan praktik pembelajaran PJOK yang biasa dilakukan di sekolah? Beberapa ahli menggarisbawahi kelebihan-kelebihan dari model pendidikan gerak tersebut. Di antaranya, murid memiliki kesempatan untuk mengembangkan ide gerakan sesuai arahan guru. Contohnya, murid ditantang untuk melakukan berbagai macam cara untuk memainkan bola sesuai dengan temuan mereka sendiri. Yang kedua, kelebihan dari model pendidikan gerak ini adalah menumbuhkan kreativitas. Guru lebih menekankan pada tumbuhnya kemampuan memproduksi gerak-gerak baru dalam khasanah pengalaman gerak anak. Kelebihan selanjutnya, menumbuhkan kepercayaan diri dan mengurangi kecenderungan merasa malu di depan publik. Seperti kita ketahui, model pendidikan gerak menekankan pendekatan pola gerak bebas, di mana murid bisa bergerak bersamaan dalam ruangan secara serentak. Selanjutnya, melibatkan semua domain kognitif, motorik, dan afektif. Ketika murid mendapatkan tantangan dari guru, murid memikirkan strategi yang dapat dia lakukan. Otaknya dapat memproses gerak dasar yang sudah diketahui dan pernah dilakukan. Kemudian, mereka memutuskan strategi apa yang akan mereka gunakan. Murid melakukan dengan gerakan gabungan, gerakan-gerakan yang dipilih. Demikianlah Bapak dan Ibu Guru, pembelajaran pertama tentang materi pendidikan gerak. Sampai jumpa di materi kedua pada model pendidikan gerak ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.